Gini Pak, di dalam doa dan ridho Allah, menurut saya itu sesuai dengan apa yang saya pahami dari guru-guru saya itu, yang pertama adalah dalam doa itu ada tawassul terhadap para kiai, para mujahid dan para alim ulama. Yang kedua adalah syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, saya menemukan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya menyembah kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi di dalam hati saya ini kontroversi, mana yang harus saya imani, dalam arti itu ketiga-tiganya itu harus saya haturkan, atau yang terakhir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa semua atas kehendak dan kita berdoa dan minta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maten mawon pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada 4 toh Pak, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Pandangannya juga beda-beda niki. Beda-beda. Kita di makom makom syariat doa wajib Pak. Dasare nggih wonten ud'uni astajib laku, supaya menunjukkan bahwasannya kita selalu butuh hanya pada Allah. Tapi kadang-kadang kita newesu Pak, nek ndang ora dikekeki, newesu banget. Kurang ya apa, aku sholat wis terus, poso ya jangkep, tapi njalukku sitok durung dijabahi, njalukmu apa? Wahyu. Wis nek gak dijabahi berarti jatahmu mung situ. Ojo susah-susah. Hei wong syariat, wong thariqah, lekaslah berhakikat supaya nanti kau bisa makrifat dateng Gusti Allah. Kalau jenengan tidak melalui jalan ini, mohon maaf secara teori mboten saged. Jenengan bisa kembali kepada Allah. Jenengan bisa liqok datang Allah. Loh, ajaran yang seperti ini bukanya ini loh Pak, seakan-akan disembunyikan. Akhirnya kita yang bersyariat dan sudah naik berthariqah iku mboten suluknya mboten saged ngusul-ngusul. Wis ayo jenengan ngen-ngen sing wis berthariqah puluhan tahun. Sudahkah tanda-tanda makrifat usul nang Allah? Saya mboten ngenyek lho ya. Mboten ngenyek kok Pak. Mboten maidu mboten. Cuman mboten saged. Karena saya juga korban, pernah jadi korban seperti itu Pak. Mboten saged. Paling jebule suluk kita itu masuk di dalam makom belum muraqabah. Sebelum muraqabah makom mukasyafah. Ketemulah kita pada cahaya-cahaya. Ketemulah kita pada diri kita sendiri. Ketemulah kita para malaikat di alam malakut. Ketemulah kita jin iblis di alam jabarut. Ngapunten kang kathah. Kula buka mesisan, kula bukan apa merahasiakan yang dirahasiakan, enggak. Kita belum sampai Pak. Bahkan nyuwun sewu, alam lahut, para kekasih Allah di situ
Itu makhluk nopo kholik toh? Makhluk toh? Berarti kita kan masih ketemu makhluk. Sab langit 1 sampai 7 dihuni para rasul utusan Allah, itu loh masih sebatas alam mukasyafah, sik nggone makhluk. Padahal tujuan kita suluk, tujuan kita khalwat, arahnya mana? Fa'budullaha, bertemu Allah. Ada yang nggak percaya Pak kalau di dunia ini bisa bertemu Allah? Nggak ada yang percaya. Banyak yang tidak percaya. Kalau tidak percaya tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa dan barang siapa ingin bertemu Tuhannya, liqa. Berarti kalau umat Islam namanya Allah. Barang siapa umat Islam yang ingin bertemu Allah, syaratnya di sini cuma ada 2. Apa? Falyamal amalan sholihan. Niki pandangan kita yang masih di tauhid Allah illallah dan huwa, akhirat besok ketemuannya. Kalau pandangan makom kita yang ada di syariat thariqah, besok di akhirat. Dan karena ayatnya falyakmal amalan sholihan, falyakmal, lakukanlah perbuatan yang bagus. Berarti apa? Fisik toh? Fisik. Kita yang masih di makom di makom syariat thariqah, ngapunten Kang Kata, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh fisik. Tapi bagaimana beliau-beliau yang sudah di makom la ilaha illa anta wa ana, ruhaniyah Pak? Hal ya'mal amalan sholihan iku ruhaniyah. Apa perbuatan ruhaniyah jenengan yang dikatakan bagus? Ani budullaha waztanibut tauhid. Bercintalah kau, menyembahlah kau, memujilah kau hanya pada Allah. Condongkanlah hatimu hanya pada Allah. Wastanibu, dan tinggalkanlah atau wuta selain Allah. Kalau kita bicara konteksnya iman, ngeten Pak, golongan yang sudah ditauhid anta wa ana, keyakinan beliau itu bukan terhadap saya yang ngaji muklason, bukan. Kan si makhluk. Beliau tidak meyakini, hatinya tidak ada iman sing ngaji klason makhluk, mboten. Beliau memandangnya adalah alladzi asra bi abdi, subhanalladzi asra bi abdihi. Memandangnya itu terhadap Tuhan yang suci, maha suci sapa alladzi kang atau hidup itu. Asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya. Kalau kita ngomong kopi, beliau itu imannya munculnya rasa kopi tidak dari kopi. Munculnya pahit terasa itu tidak dari kopi, karena kopi itu makhluk. Beliau meyakini datangnya dari Allah. Bagi beliau makhluk itu malakum dzarraw wala naf'an, tidak bisa mendatangkan rasa pahit, nggak bisa. Niku pandangan ruhaniyah beliau Pak. Nek pandangan syariatnya tetap
pahit itu rasanya muncul dari kopi. Buktinya kalau tidak minum kopi tidak terasa pahit. Logika. Lu kok bisa? Dibenarkankah pandangan beliau itu bahwasanya itu datangnya dari Allah? Oke. Kalau kopi, kalau klason kendeen Pak, langsung aja kita naikkan. Sering saya katakan, kita naikkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeten ya, dalam surat Az-Zumar ayat 44 sering saya sampaikan. Katakanlah Muhammad bahwasanya syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Niki langsung yang mengatakan Kanjeng Nabi, syafaat itu bukan milikku, tapi milik Allah. Milik Allah. Saya juga nggak tahu entah siapa yang mendaulat bahwasanya syafaat itu milik Rasul. Saya nggak tahu. Ulama siapa, kiai siapa yang mendaulat terhadap umat sehingga umat sampai sekarang itu mempunyai keimanan bahwasanya syafaat itu milik Kanjeng. Niki Quran loh Pak. Kul katakan Muhammad, berarti Allah menyuruh kanjeng Nabi. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu, syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan segala hal syafaat dalam bentuk apapun itu milik Allah. Milik Allah. Terserah jenengan imani wonten pundi monggo. Biar podo-podo sadari ngene lho dulur. Gusti Allah iku al-haq yang memiliki syafaat mung wae dititipno Kanjeng ngoten lho. Terus Kanjeng Nabi untuk terhadap umat. Pemborong nitipno pekerjaan iku terhadap tukang dan kuli. Tukang kuli tidak akan bisa bekerja dandani gedong kalau tidak diberi garapan oleh pemborong ngoten lho Pak. Tapi iman tauhid yang murni adalah semua adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah, milik Allah. Bisanya jenengan mengatakan semua milik Allah, napas iki yang bernapas Allah, mata ini yang melihat Allah, telinga ini yang mendengar Allah, sholat ini yang memiliki Allah. Apabila jenengan sudah di tauhid antawa ana, nek belum di situ masih menolak. Kita masih ngaku, berarti tauhid kita belum murni. Kalau belum murni berarti itu kita itu masih ada perserikatan pada yang lain, dan atau kita masih menduakan Allah dengan yang lain. Loh, pun coba Pak, sampean ngen dawe Nabi Ibrahim niki tidak hanya di surat Tauhud, surat Al-Ankabut, tapi surat Al-An'am juga begitu. Paling sederhana, waktu ibadah jenengan iki dikatakan syirik dan tidak, sampean lihat di surat itu. Al-An'am ayat 79. Tidak dikatakan wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah alias menduakan Allah. Apabila waktu ibadah jenengan iki posisi ruhaniah jenengan ini wajah tuat hiya pun sampai tinggali, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Niki kan prosesi ana makhluk,
anta khalik. Seiring berjalannya dzikir sirul asr inilah, maka kedua-duanya akan fana, hilang. Akhirnya muncullah ana Allah. Berarti mafhum mukhalafah ayat ini, kebalikan ayat ini. Kalau hati ruhaniyah jenengan itu tidak wajhiyah menghadapnya siapa? Terus ayatnya diterusno, lilladzi fatoros samawati wal ard. Yang dikuasai Allah, hati ini menghadapi bukan terhadap Allahnya, tapi menghadap yang dikuasai Allah yang berbentuk fis samawati wal ardi. Fis samawati wal ardo apa? Iki kan makhluk, isine langit dan bumi kan makhluk, Pak. Nek ati madhep ana kono berarti ibadah kita masih keselilitan syirik bangsa khafi. Berarti kita masih menyekutukan Allah. Sehingga ampun heran, waktu kita ibadah murni, contoh sholat, kita nggak bisa khusyuk. Ada di situ, Pak. Kita zakat, jangan heran kalau hati ini masih menghadap surga. Surga kan makhluk. Pahala kan makhluk. Memang gitu, Pak. Puasa juga begitu, mengharap ridhonya Allah dengan bentuk dua hal. Satu, diampuni dosanya, yang kedua dimasukkan terhadap surga. Nah, itu apa bukan makhluk? Makhluk tak? Makhluk. Haji kita, Pak, apa tujuan kita haji? Kalau tauhid kita masih illallah dan illahua, saya katakan kita masih menghadap makhluk ruhaniyah ini. Kita masih kadang-kadang masih terselip dalam hati ini, kita ingin dimasukkan surga. Memang hadisnya begitu, mabrur ilal jannah. Allah membalasnya itu, yang pantas untuk haji mabrur adalah hanya surga. Lah surga itu makhluk napa khalik? Makhluk. Memang makom kita ketika saat di situ memang gitu, Pak. Cuman apa salahnya saya membuka rahasia anta wa ana terhadap jenengan supaya nilai mutu ibadah jenengan itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah sabdakan. Urusan purun, fal yu'min monggo, fal yakfur monggo, itu bukan urusan saya. Percaya monggo, nggak percaya juga monggo. Itu bukan hak saya untuk memaksakan diri terhadap jenengan untuk beriman. Boten sakersa mawon. Cuman satu hal yang harus kita ketahui, semua kita manusia akhirnya akan mati. Nggih mboten? Semua apa yang kita banggakan dulu, kealiman kita, dalam keluarga kita penuh dengan kemewahan apapun, udah bawa apa kita? Mobil mewah, jodoh itu royoan ahli waris. Mohon maaf, jabatan kita, pangkat kita yang kita buru lewat politik, berani untuk menendang musuh, menjatuhkan musuh politik kan gitu, Pak ya. Kejam. Wis saudara sendiri kita penggal demi tujuan. Kemana? Ayo ngomong nek kate bongko, ojo sehat-sehat ngene iki. Makanya Allah dawuh,
karakter ini akan terjadi sampai mati manakala orang itu tidak lekas wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah lewat jalur tauhid. Illa anta wa ana alhaakumut takasur hatta zurtumul. Lah iki nas Allah sudah dinas pak kita. Makanya fal yu'min monggo percaya, fal yakfur monggo enggak percaya, itu hak kita masing-masing. Mengapa Kanjeng Nabi Ibrahim pada saat itu menyerukan terhadap kaumnya untuk menyembah Allah, untuk ke Ahad? Karena memang keadaan saat itu umat manusia pada menyembah berhala, termasuk keluarganya, ayahnya. Mengapa sekarang saya sampaikan hal ini? Karena keadaan umat manusia pada menyembah duniawiyah. Wis. Mengapa ada di situ? Karena memang kita kena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kena tiupene nafsu dalam diri kita sendiri. Nafsu apa tiupannya nafsu? Membikin jenengan kali kula urusan kehidupan dunia itu kekal dan segala-galanya. Sampai ada kalimat ngeten pak, cak lapo sampean kok gak rapi-rapi, nyambut gawe durung teteh ae. Aku lho penghasilanku rok-rok asem, daripada engko nikah terus nyengsarakno wong wedok gak iso ngingoni, dosa enggak? Lah kadang-kadang kan ada makalah seperti itu. Iku makalah memang muncul secara akli, dalil akli pak, monggo. Kadang kita sampai umur 30, 35, 40, ada yang belum nikah karena takut. Mending bujang. Berarti secara nggak langsung iman yang murni, kita nggak percaya pada Allah. Padahal segala hal apapun kebutuhan makhluk siapapun itu Allah sendiri yang mencukupi. Bagaimana mungkin jenengan ini bisa masuk surga mikiri urusan surga, lalu ngurusi mikiri rumah tangga nggak bisa kok. Lah kok mau ngurusi urusan akhirat surga? Wah tambah spektakuler ini. Siapapun kita tidak bisa pak. Langsung Kanjeng Nabi. Surat apa? Tolong dibuka. Ngeten ayatnya. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad, ini Allah yang tahu. Ikulah tahdi man ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk pertolongan terhadap orang lain sekalipun itu orang yang kau cintai. Ya Rasulullah. Ya surat apa nih? Batasi innaka la tahdi man ahbabta. Lah terus sinten sing ngurusi darat keluarga niki, sing nulungi umat iki sinten? Nek Kanjeng Nabi pun mafhum, wis faham. Jenengan kali kula niki lho sing mboten faham. Iki perlu. Walakinnallaha yahdi may yasha. Kalau bukan Kanjeng Nabi yang menolong kita, memberi syafaat kita, terus sinten? Walakinnallaha lan tetapi ini utawi Allah iku yahdi, yang bisa memberikan petunjuk man terhadap orang yasha kang ngersakake sapa Allah ing man. Artinya bukan Kanjeng Nabi, bukan tabiin sekarang yang memberikan petunjuk tentang dinut tauhid supaya ruh itu bisa ke ahad Allah, bukan, tetapi Allah. Kula buka coba contoh kula dewi. Kalau tidak ada Allah dalam dan di luar diri kita, saya
Bisa tah klason iki ngetokno cocote. Halo, ayo diangen-angen dengan iman yang benar. Mboten saged. Sifat saya kali jenengan itu adalah la haula wala quwata. Iki saya mengambil dari kacamata hakikat, bukan syariat. Lihatlah Allahnya yang aslinya itu yang siapa. Sifat saya itu tidak punya daya upaya untuk berbicara, untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, untuk mengeluarkan ayat-ayat Allah. Mboten saged, saya ini nggak bisa, Pak. Wala quwata, dan kekuatan apapun untuk apapun nggak bisa untuk melihat, mendengar, berdiri, rukuk, sujud, nggak punya. Tapi itu terjadi illa billah, semata-mata sumbernya datangnya dari Allah. Lah Allahnya di dalam dan di luar saya, di dalam dan di luar jenengan. Yang mata basyariah ini tidak mampu untuk masuk, tapi harus dengan ainul basirah. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta, sholati roh kembangaken sampai jak madep nang Allah. Maka wakumu lillahi qanitin, jenengan pasti akan menemukan yang namanya sholat yang khusyuk, likok ketemu Allah. Syarat yang nomor 2 ketemu Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jelas sudah, jangan dalam hatimu ada iman selain Allah. Jangan kopi, makhluk, Muhammad tadi dan lain sebagainya, hilangkan. Jangan ada selain Allah di dalam dirimu. Ketika saat jenengan beribadah, makanya itulah maksudnya, kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Gini ki Pak. Akhirnya ayate wama ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ikut bukan termasuk hamba yang menyekutukan Allah. Terhadap jenengan kali kula nggih ngoten kedah Pak. Pun berarti kesimpulannya ajaran tauhid anta illa anta wa illa ana wajib disampaikan di tengah-tengah umat ini, karena posisi keadaan rohania kita masih ada selain Allah. Yang kumaksud selain Allah itu yang ana itu loh Pak, bukan nama, bukan sifat, bukan dat. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau sembah nama, sifat dan datku, tapi sembahlah aku. Ini dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau nggak salah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saran saya saudaraku yang ada di syariat dan thariqah, naiklah ke hakikat. Sebab dengan begitu nanti Anda akan digiring untuk ke makrifat Allah bertemu. Lakukanlah hal ini min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Sebab hanya dengan cara ini untuk menerangi hati jenengan terhadap nyatanya Allah. Kalau tidak, selamanya hati kita matanya selalu dalam gelap gulita. Bagaimana Allah mengancam di dalam surah Al-Isra ayat 72 terhadap kita yang masih di dunia ini gelap terhadap Allah. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, yang terjadi kegelapan, maka di akhirat pun jadi gelap. Wa adallu sabila, dan jalannya kita lebih gelap lagi. Berarti ayat ini mafhum mukhalafahnya kebalikan kata, maksud barang siapa saat di dunia
keahatan Allah sudah nyata, maka pasti jenengan husnul khotimah. Bapak Ibu, monggo kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sebelum acara terakhir, doa atau penutup kita sampaikan. Monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Gus Mukhlason karena saya di sini ingin bertanya, ketika kami masih di muhasafah, karena di muhasafah itu katanya Gus bisa melihat gaibnya makhluk, dan kita masih diberikan pengetahuan di muhasafah untuk mengetahui keadaan orang-orang yang meninggal. Lalu ketika kita mau ingin ke musyahadah, apakah kita hilangkan di saat kita masih di muhasafah total atau gimana? Atau kita miliki hanya sementara, ya hanya untuk hiburan lah atau gimana? Mohon nanti dijelaskan oleh Gus. Demikian, hanya satu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah memasukkan ruhaniyah jenengan di alam mukasyafah, itu ada dua pelaku dasar yang pada diri kita. Untuk mencapai makom mukasyafah itu tidak harus perlu jenengan itu mengerti tentang tauhid la ilaha illa anta wa ana. Tidak, Pak. Sebab pelaku di dalamnya itu bisa unsurnya dari golongan kita yang masih di illallah dan illahuwa. Tapi nanti beda dengan pelaku yang sebelum dia itu masuk di alam mukasyafah, yang dia itu sudah mempunyai dasar illa anta wa ana. Nanti beda. Bedanya gini, Pak. Kalau kita yang ada di illallah dan huwa, ketika saat masuk di dalam alam mukasyafah mesti masih muncul keakuan diri yang tahu. Artinya makhluk-makhluk dalam diri kita, keakuan diri yang tahu, yang memiliki dan lain sebagainya, itu dalam hati kita masih muncul makhluk kita. Niki, nggak sadar dah, nggak sadar. Memang secara syar'i, memang secara dohiriyah kita yang melihat, nggak usah jauh-jauh. Saya bisa melihat tembok, keakuanku. Gak mungkin saya tahu sebab ditaukan Allah, nggak ada, nggak ada. Mesti sifat ilmu kan sifat wajib Allah, termasuk di dalam sifat ma'ani, ada kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini kan sifat wajib Allah. Ini baju Allah tak rampas. Inilah potret tabiat kita ketika di alam mukasyafah. Kita itu hanya mengenal tauhid illallah dan illahuwa. Dan aku ya pernah ngalami ngoten. Makanya saya katakan saya juga korban, Mbak. Dan ini proses. Mungkin kalau boleh saya
cerita spektakuler lah. Mungkin jenengan eling zaman tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 kiwa tengene 2000 ya. Kebanyakan manusia ketika saat kebulet utang larinya kemana? Togen. Gitu. Mengapa saya berani mengatakan ini? Karena fakta dihadapkan Allah terhadap diri saya. Jadi di rumah itu paling banyak tamu golek. Lah bagaimana Pak, besok apa yang Allah keluarkan takdiri saiki digelar. Secoba nek cara bahasa umum ya enak Pak. Lah ngoten nggih. Bahasa nafsu sifat basariah kita, siapa yang tidak kepingin tahu sesuatu yang akan Aku yakin sifat manusiawiyah basariah semua ingin tahu, suka itu Pak, suka banget lah ngeten nggih. Jadi sampai niki umpama pengin tuku apa butuh gampang ya tak. Lalu sing kaya ngono wis mohon maaf. Makanya saya katakan saya itu mantan pendosa terhadap Allah, mantan pendosa. Cara kula niku mantan musyrikin. Ngoten lho Pak, wis ngoten mawon. Lah saya katakan musyrikin, segala hal apapun di situ kita akui, baju Allah kita rampas. Makanya ada makom muhadharah, ada makom mukasyafah, ada makom musyahadah. Nah ini muhadharah, mukasyafah ini masih punya bau syirik pada Allah, maka harus kita lewati. Lah dari pertanyaan tadi, apakah untuk mencapai makom musyahadah itu harus ditinggalkan total? Tak urai sik golongan yang nomor 2. Golongan nomor 2 ini golongan yang tidak hanya paham atau tidak paham tentang la ilaha illallah dan huwa, tetapi dia sudah ada bekal kepahaman illa anta wa ana. Berangkatlah dia kholwat. Lah ketika dia kholwat untuk mencapai makom musyahadah, makom liqo ketemu Allah, tidak harus Allah itu mengetahukan terhadap si A di dalam alam muka syafah, tidak harus. Tapi bisa jadi iya. Kita nggak punya hak untuk memilih dan meminta terhadap alam di dalam muka syafah. Manakala dia dikasih atau diperlihatkan Allah alam muka syafah atau dikantili alam mukasyafah, berarti dia punya karomah. Sekali lagi tujuan beliau itu di musyahadah. Tergantung jenengan ini tertipu dengan ujian Allah lewat nafsu dalam diri kita apa enggak. Wa yabghunaha aiwaja. Nafsu nanti akan berupaya untuk membegal jenengan, mengalihkan tujuan jenengan. Kalau jenengan membawa selalu pesan dari guru akhirat jenengan, apa ya guru akhirat yang dipesankan? Cuman satu Pak, cuman satu, naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan delok entok ae, kulihat saja, karena banyak pohon cemara, indah banget Pak. Jenengan dimasukkan surga, diketahukan alam surga. Jenengan ditemukan para malaikat, ditemukan para nabi. Sinten sing gak seneng? Lah ngoten nggih.
sawenang. Padahal itu saya makhluk. Sebetulnya ini senang bagi mereka yang masih membawa tauhid illallah dan illahua. Tapi bagi jenengan yang sudah anta menuju ana biasa-biasa saja. Sebab podo-podo makhluk. Tapi nek dipandang dari sisi syariat spektakuler niku. Jarang-jarang Pak terjadi. Lah ngoten nggih. Makanya kula sanjang nek jenengan iki pelaku kholwat kemusyahadah kok iya dihampirno ni alam lahut ketemu Kanjeng Nabi jenengan tekok. Yesus sampean tekok ingene. Ya Rasul sing diajarno kelason iku dulu jenengan ngajarke mboten. Salah napa bener? Nek umpama wah iku pokal gawe kelason. Nafsu sing ono kelason misalnya ya gak bener iku langsung aku gak ngaji nang Gresik tak tutup kitabku ora taek-taekan nggih estu Pak kalau beliau jawab seperti itu loh ya Rasulullah gak pernah mengajarkan terhadap sahabat dan anak keturunannya sembahan aku gak pernah pujaan aku gak pernah pujiin aku, nggak pernah. Aku sebabnya yang memberikan syafaat kamu, nggak pernah. Bahkan justru beliau katakan yang tertulis di dalam Al-Quran, Kul innama apa Pak Drizal? Basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku iki sama dengan kau makhluk manusia sifatnya ora iso apa-apa sing iso apa-apa ya sing ahad iku Rasulullah syafaat iki aku wis dikongkon Allah ngomong kalau bukan syafaatku iki syafaate Allah sing memiliki yang memiliki. Makanya mohon maaf ya, kita umat Islam Indonesia diplokoto ambek orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan dirinya habaib supaya untuk menghormati mereka, muja mereka, nek gak menghormati neraka. Rasulullah nggak pernah ngomong ngono. Berarti ku oknum Pak. Nek habaib sungguhan nggak akan mungkin seperti itu sebab kakeknya beliau Kanjeng Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu. Berarti saya katakan oknum ngoten mawon kepingin diceluk Habib lho ngoten mawon cara bahasa kula nggih wisin Pak ngoten niku polisine. Masalah Rasulullah nggak pernah mengajarkan terhadap umatnya untuk memuja selain Allah, nggak pernah, apalagi menyembah, nggak pernah. Wis terserah jenengan, kula gur ngilingake tok, dene jenengan iki mang muhibbine gak terima nggih monggo, dialog nggih monggo. Iya. Misalnya jenengan hujai wake, aku hujaku situ ae gak akeh-akeh. La haula wala quwata illa billah. Wis ngono tok ae. Delosor wis. Bon. Jadi, apakah mukasyafah itu harus ditinggalkan total? Tergantung. Kalau mukasyafah jadi musyahadah, monggo. Silahkan. Kalau mukasyafah tidak menjadi musyahadah, sampai tinggalkan. Muhadharah di dalamnya itu ada musyahadah Pak. Mukasyafah di dalamnya itu ada musyahadah. Apa sih musyahadah? Itu sebuah makom alam pertemuan kita pada Allah. Itulah alam ahad. Musyahadah dari kalimat syahadah, bersaksi. Alam persaksian. Lah sing dimaksud persaksian ini
Sebelum masuk di dalam syahadat tunggal ada syahadataini, syahadat loro, ada ana makhluk, anta khalik. Oke, ketika ini berjalan maka masuklah syahadat tunggal. Apa yang menyaksikan dan yang disaksikan itu satu pelaku, itulah ahad. Gus tambah apa iku ngaji ambek payan. Nah, man gethuk ae. Un Pak dipangan gethuk ae. Gak usah sampean gawe pusing-pusing. Urip pisan kok gawe pusing. Ngombe kopi kuno sih lapo, nyantai mawon. Sebab hidayah iku mang ya tekani ya sangka Gusti Allah, kan tidak harus diberikan hari ini, mungkin jenengan nanti sebelum tidur angen-angen. Oh iya, bener omongan arek gendeng maneh. Pun Pak ngeten ya, halus sih kula ngomong. Kalem-kalem mawon. Jujur, aku saking dasar kula sakno dateng ruhania umat, dan sing sakno iku Allah. Sebelum datangnya hari pengancaman. Kapan hari pengancaman? Coba Al-Ankabut, baca kroso Al-Ankabut lagi ayat, buka ayat 14. Al-Ankabut ayat 16. Tadi Al-Ankabut ayat 16. Wa idh arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Walakot. Iki nek kalimah dimasuki lam faedah taukid, kot juga begitu, gak main-main. Mesti benerin, ngoten lho. Pengancaman Allah. Sungguh aku telah mengutus Musa, iki Allah, untuk mengatakan terhadap kaumnya apa yang dikatakan beliau Nabi Musa, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tadi. Lah, masa Nabi Musa dengan kaumnya itu 1000 tahun Pak, dikurangi 50 tahun berarti 950 tahun. Duangu nggih umur beliau ketika saat gandeng ambek kaumi genahno bendino genahno selama 950 tahun. Kula sik pirang dino? Mbok diukur kula nih lho. Kula mulai tahun 2000 Pak. Sekarang 2024 mancik, berarti 23 tahun punjul titik. Padahal beliau berapa? 950 tahun. Sabari luar biasa. Kula ngene kudu tak tinggal. Kula iki ngenteni pensiun tok asline kula niki. Nggih. Pun. Fa akhadahumut tawud. Fa akhadahumut tufan wa hum dzalimun. Jikalau kau enggak lekas mengikuti aku, sebentar lagi ada topan. Bahasa topan niki jenengan nek Mas Tani kan angin sing ribut niku to ya. Bahasa tufan ini adalah banjir bah. Cara sakniki tsunami dibarengi dengan angin. Lha iki lho mesti terjadi. Mesti iki terjadi. Wahum zalimun, untuk menyiksa orang-orang yang tidak percaya terhadap apa dawuh yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa gendeng, mosok ketiga kok nggawe kapal, masa kemarau kok bikin
perahu iku mau usaha ayoh. Ngoten Pak. Dalam ayat lain mereka mengatakan seperti itu. Bahkan kaum iku nek buang kotoran disingno nang nggone jero perahu. Akhirnya satu hari orangnya sakit. Tombone mek siji taeke dhewe. Ya iku mau. Bon. Maka terjadilah hari yang telah Allah janjikan. Tsunami dibarengi angin ribut. Wis apa Pak disasai. Jadi angin wis pegel ndelok menungsone mbantino menghirup oksigen tapi gak ada syukur pada Allah padahal Allah yang melayani. Sing air yang ngono misuh-misuh kula wis pegel mbok nian bandina diombe tapi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, enggak ada syukur pada Allah. Pun Pak ngamuk karo-karone ngamuk. Akhiri ayat yang 15 Allah bersabda fa anzainahu wa ashabas safinah, dan kuselamatkan Musa dan orang-orang yang masuk di dalam perahu. Iki kinayah Pak, iki sanepan, ini sanepan pun langsung deontal secara fisik. Pendidikan sampean ini sudah di atas mahasiswa Pak. Bukan pendidikan sampean illallah ilahua, pendidikan sampean itu anta wa ana. Apa? Gini Pak. Wa anjainahu, lan Allah menyelamatkan Nabi Musa wa ashabas safinah, dan orang-orang yang di dalam perahu. Itu siapa? Perahu itu apa Pak? Perahu itu takwa Pak. Takwa. Di dalam takwa ada 3 bangunannya. Ilmu, ini ilmu tauhid, amal jenengan praktek nih. Khalwat iku istiqomah terus menerus, membentuklah takwa ini. Ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasulullah, dimanapun kau berada pegang takwa ini. Kalau Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Supaya apa? Wala tamutunna illa wa antumus, kuwi biar matimu tidak dalam keadaan su'ul khotimah. Ngono lho karepe. Orang yang sudah takwanya, perahunya itu sudah benar, ketika ngadepi persoalan dunia, tsunami dunia Pak, air laut itu dunia, huru hara dunia, termasuk tofan dunia. Jenengan iki di tengah keluarga sok kadang kau no sing dimaem, ngadepi persoalan sugih melarat lan sapi turute. Oleh karena hatimu sudah yakin merasa semua itu sumber dan munculnya dari Allah, maka hatimu gak gampang susah gelisah apalagi takut. Ingat, ala inna auliya Allah, para kekasih Allah itu cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah itu sudah membawa takwa itu tadi loh, sudah ke anak gak gampang ono rasa wedi, khawatir, takut besok iku anakku dadi apa ya, masa depan ya apa ya. Mboten rasa khawatir besok iku anak bojoku maem apa ya, pun mboten. Krono hati jenengan sibuk tajali dateng Gusti Allah. Nek gak ngono apa, wis gak usah ngomong melarat. Sing sugih si ono rasa wedi kelangan
sugihe. Sing duwe dagangan rame sitok, sing diwedeni sepi. Nek sepi tenan, bingung Pak. Wis muncul hasud di dalam hati nafsu iku. Mari ana wong wa uyahno awakmu. Akhire mlayune nang ndi? Ayo. Nangane dukun. Dukune ya eblas temen. Iya, mari disawur kembang awakmu. Kasafe mergake buka, Pak. Mohon maaf. Ya iki jenenge Dzilmudil. Dzilmudil iku ana wong wuta dituntun wong wuta. Nang ndi? Arepe nanggone pasar menganti. Iso tutuk ta, Pak? Mungkin kejungkel ning got mriku. Wong wuta dituntun wong wuta. Akhire wis ngono kuwi. Wis. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Itu kujadikan kata Allah sebagai pelajaran bagi semua manusia setelahnya. Bagi kita pelajaran. Berarti artinya wis manutuh ambek ayat-ayat Allah yang sifatnya itu dimusyahadah, yang sifatnya itu ayat yang mendidik rohaniah jenengan untuk kembali pada Allah. Jadi as-safinah kapal ikut tumpaan. Amin tinggalilah. Nek tsunami ini munggah, angin ini tambah dukur, kapalnya tambah dukur mboten? Melok dukur. Nek air surut melok surut. Sama. Jenengan hati sampean sudah karena Allah semuanya itu aman, Pak. Bisalamin, aminin, aman. Artinya sugih sampean tidak menjadikan pengaruh atau penghalang hati sampean pada Allah. Gak bisa. Pangkat jabatan sampean duro koyo apa tidak akan menjadi penghalang hati jenengan datang Allah, karena sampean iku ngecoi wasiat saking guru-guru kita. Apa? Udzukurullaha dzikron katsiron. Wis kecok ana rapet dzikir eling sadar iku nang Gusti Allah. Pun aman. Jadi apabila masuk di musyahadah wajib ini dilepas, Pak. Lah sing ngelepas ya Gusti. Caranya bagaimana? Al-Baqarah ayat 54. Jikalau kau ingin melepas semua selain Allah dalam dirimu, faktulu anfusakum. Patenono dirimu. Wah, ya apa itu? Enggak salah paham ngajine mulai gantung diri. Bukan, faktulu patenono anfusakum, rasa keakuanmu yang bisa ngene, bisa itu, punya ini, punya itu, wekku wis pun cukleken niku. Pun sampean fanakno. Nek sampean fanakno akhirnya muncul sing duwe, sing memiliki cuman Allah di dalam diri jenengan, yaitu hidup. Pun aman. Gini ku musyahadah. Jikalau yang namanya kasyaf iku kok yang nguber karomah, ya wis jadikanlah karomah itu sebagai tumpaan dirimu untuk menuju bertemu Allah. Wis sugih di muhadharah, sugih punya jabatan, iku ya termasuk karomah, iku anugerah Allah. Jadikan ini sebagai kendaraan jenengan untuk bertemu Allah. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nurrahim, Pak, saking Gresik. Pangapunten kula niki tasih nembe mawon teng mriki dados ibarat tauhid niku nggih paling nggih tauhid ingkang nomor setunggal, la ilaha illallah mawon. Dados menawi dalam pertanyaan saya ini kurang berbobot nggih, ngapunten sing kathah. Gini, Pak,
di dalam doa dan ridho Allah, menurut saya itu sesuai dengan apa yang saya pahami dari guru-guru saya itu, yang pertama adalah dalam doa itu ada tawassul terhadap para kiai, para mujahid dan para alim ulama. Yang kedua adalah syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya menemukan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya menyembah kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi di dalam hati saya ini kontroversi, mana yang harus saya imani, dalam arti itu ketiga-tiganya itu harus saya haturkan, atau yang terakhir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa semua atas kehendak dan kita berdoa dan minta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maten mawon pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya tidak akan pernah menyalahkan pendapat orang lain, karena makom kita manusia semuanya kadang juga tidak sama. Ibarat ngeten Pak, kita punya anak kecil, sukanya dolanan di kolam, kecek-kecek nih dulu ya. Anak-anak kita yang umur 2 tahun, 3 tahun suka itu. Kita kasih lilin, kita kasih api, suka. Tapi dia nggak sadar kalau itu bahaya. Kita sebagai orang tua melihat kondisi itu, aku yakin gak diam. Akan kita ambil anak itu dari pinggir kolam, karena takutnya nanti dia terjebur kolam akhirnya tenggelam. Tapi anak kecil nangis. Makanya makomi bedo. Anak kecil belum waktunya anak kita itu pakai sepeda motor, apalagi sekarang tren sepeda listrik. Ngapunten Pak ingkang kathah estu. Orang tua bukan berarti tidak sayang dengan bentuk tidak membelikan padahal ada uang. Orang tua pandangannya beda, karena di situ belum waktunya, akan bahaya jikalau anak kita naik sepeda listrik. Dia nangis Pak kalau tidak dibeli. Kadang-kadang ada yang nyun sewu terjadi di Mojokerto. Mboten mantuk nanti sakniki gara-gara wong tuane mboten numbasno sepeda nang mbahne. Lah ngono iku lho, mara teng griya. Napa tujuan sampean Bu? Yuga kula niku ben mantuk piye? Lah kula takoki, kula korek keterangan gara-gara nyuwun sepeda listrik Pak mboten purun numbasno. Padahal dia termasuk golongan, lah jenengan saged numbasaken, saged. Tapi Pak mboten ngangsali karena larine tasik dereng wayah. Nah, Bapak Ibu, memang miturut pandangan ini benar, belum tentu pandangan yang satunya itu juga benar. Makanya saya tidak akan pernah menyalahkan pendapat orang lain. Cuman ayo diadu pendapat ini. Nah, artinya diadu, dibanding-bandingkan. Benar. Bapak Ibu, jawaban kula ngeten, jenengan lampai sesuai dengan Allah meletakkan makom jenengan. Di sisi lain tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hanya minta pertolongan pada Allah supaya memproses jenengan dari makom satu ke makom berikutnya. Bapak Ibu, kita akan ketemu celah kesalahan kita di mata Allah kalau kita itu sudah naik dari makom satu ke makom yang lain. Kita tidak akan paham dengan pelajaran di atas kelas kita kalau kita itu masih kelas di bawahnya. Nanti kalau kita sudah kelas di atasnya, kita akan tahu, oh dulu biar niku ngene ya, tiba isik kurang ya. Loh, begitulah Pak nanti. Jadi saran saya, jalankan aja sesuai dengan Allah meletakkan di makom kita masing-masing. Dengan satu, di sisi lain tetap kita mengharapkan pada Allah supaya Allah itu terus menaikkan makom kita dari makom satu untuk ke makom yang lain. Kan ada 4 Bapak, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Pandangannya juga beda-beda niki. Beda-beda. Kita di makom makom syariat doa wajib Pak. Dasare nggih wonten ud'uni astajib lakum. Supaya menunjukkan bahwasannya kita selalu butuh hanya pada Allah. Tapi kadang-kadang kita newesu Pak. Nek ndang ora dikekeki. Newesu banget. Kurang ya apa aku sholat wis terus. Poso ya jangkep. Tapi njalukku sitok ae. Durung dijabahi njalukmu apa? Wahyu. Wis nek gak dijabahi berarti jatahmu mung sitok. Ojo susah-susah. Sebab engko nek sampean dituruti loro tambah gelimpungan sampeanku. Susah rono, susah rene, akhirnya mudarat yang terjadi. Wis matur suwun. Nek duduk jatahi, oyaen ya apa? Ora dikekno. Tapi kalau Allah jatah masih gak njaluk, mak kluthek. Tahu mak kluthek nggih? Ini wis kaya ngoten niku. Apapun itu, bentuk apapun. Sebab ngene, kalau kita memproses ditingkatkan satu strip. Ud'uni niki dalam makom kita syariatkan jalu osiro ni ingsun. Nah ngaten. Jadi da'a diartikan minta. Tapi pandangan illa anta lebih-lebih anta dulu. Bukan meminta Pak, menghadap. Da'a itu di artinya menghadap. Menghadap siapa? Ni ingsun. Ingsun siapa? Sebab ayat itu sebelum ada jawab fastajib ada syarat. Lah syarat itu dipenuhi setelah kita mengetahui istifham pertanyaan. Pertanyaannya apa? Gini. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, ku kan ana toh Pak? Ana siapa? Allah. Maka fastajib. Jikalau jenengan iki betul-betul menghadap Allah yang sebenarnya, maka mesti fastajib. Diijabahi. Lah Gusti Allah ngijabahi apa tah bener sampean iku mang sesuai dengan penjalukane secara material. Contoh material, sampean iku suwe gak ndek omah. Ya Allah nyuwun omah. Apakah sing dimaksud ngijabahi iku diwenehi omah fisik? Tidak harus Pak. Fastajib itu adalah ruhaniyah sampai niku dikeker Allah dalam rahmat. Iso uga wujude omah gak diwenehno. Nek diwenehno engko malah
membikin pengaruh penghalang hati pada Allah. Sing duwe hitung-hitungan sing jos, sing jitu Allah, bukan kita nafsu. Bukan. Makanya dikatakan fastajib, itu artinya Allah nyebadani, itu artinya tidak harus secara fisik diberikan. Ya Allah, kula niki nyalokno lurah ya Allah. Dadekno ya Allah. Lah ngoten nggih. Bahasa nafsu diijabahi iku artine dadi lurah. Lah ngoten ta? Tapi hitung-hitungan Allah tidak harus. Jenengan iki diijabahi malah suara sampean tek. Apa hitung-hitungannya Allah? Awakmu tak selametno. Sangka dene pengaruhi kebiarin dunya sing ana kono. Akhirnya beliau-beliau yang betul-betul menghadap ke pada Allah sebetulnya matur suwun, Pak. Matur suwun. Iki hitung-hitungan Allah. Ya iku disebut ijabah. Sebab nyun sewu, makalah iki tak sampekno, kula nukil ndugi kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah, kalau nggak salah niku 110, tapi mesti akeh wong menghujat saya, mesti akeh wong menyalahkan saya. Ngene makolai, luweh apik jasadmu laku maksiat, wis maksiat apa wae, tapi ndadekno atimu iku ino baik di mata manusia, lebih-lebih ino di mata Allah daripada lagi jasad kita laku taat awapi baik di mata manusia, tapi ndadekno ning atiku iku mohon maaf izan ana rasa rumangsa luwih apik katimbang wong liya wasti kebaron lan takabur saya di mata Allah. Iki perbandingan. Ayo, mesti dilokno wong loh. Bukan artinya wis kalau gitu habis ngaji maksiat ae kabeh. Gak usah nang masjid, bukan ngoten maksudnya. Iki secara perjalanan ruhaniyah jenengan luwih apik jenengan iki ngakoni ino di mata menungso luwih di mata Allah, karena sebab sifat asli di menungso iku ino, sing mulya iku mung Gusti Allah. Ngoten lho alasane. Tapi bukan berarti jasad laku taat selalu menjadikan jenengan merasa mulya. Ndak, tergantung jenengan iki sudah megang illa anta wa ana atau ndak. Kalau megang, aku yakin tidak akan, karena jenengan sudah tahu. Nah yang pertama tadi nggak tahu seperti itu. Wis makalah ini bah dianggap makalah ini wong gendeng, ya babah saenak sampean. Sing jelas sekali lagi saya tidak akan menyalahkan pendapat orang lain, karena menurut beliau itu benar, walaupun menurut saya masih kurang benar bagi saya, tapi bagi beliaunya sudah benar. Oleh sebab itu saran saya pun sampai jalani sesuai Allah meletakkan makom jenengan masing-masing. Makomnya tasik tak apa murokobah masih ada dua, ada yang menyembah dan disembah, ya itu aja dilakoni. Seiring berjalannya waktu, jenengan kalau sudah megang sirul asal, aku yakin jenengan nanti akan dipertemukan terhadap Allah. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Pak ya. Di situ Allah katakan, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu Allah, hatinya ono keinginan ketemu Allah
Dasari apa kok kepingin? Ada rasa rindu. Mengapa kok ada rasa rindu? Karena jenengan sudah menerima ajaran tauhid illa anta wa ana. Si ilmu itu akhirnya sadar, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita merasa zalim selama ini, hati ini pada Allah. Yes. Otomatis Allah akan menanamkan rasa ingin ketemu dalam hati jenengan, rasa rindu. Kayak apa sih Allah itu? Ngalor ngidul, dicari. Yes. Nek cara bahasaku, kamu kepingin ketemu Gusti Allah, syaratnya kudu sakliyane Allah gak ono. Piye carane? Numpak pesawat, munggah sing melit. Nggo suwe-suwe kan dunya iki asale gede dadi cuwil. Akhirnya nanti ada satu titik di mana dunia seisinya nggak kelihatan, yaiku fana. Fana wis. Sing gak tau numpak pesawat, ya semene wis jambe ngunanmu. Sampeyan takok Pak astronot ya. Sampeyan tekok kira-kira dunia kelihatan mboten, nek wis mombol melit mboten kelihatan, berarti gak ono. Bagaimana caranya dalam pandangan mata hati jenengan dunia wis gak wujud? Piye carane? Ya kholwat. Akhirnya jenengan diperjalankan Allah di makom musyaha, dimasukkan makom musyahadah, baru dunia saisine wis mboten wonten. Nek pandangan mata dohir ya sik tetep wonten Pak. Lho, HP, penghapus, meja, wis perkara selain Allah nasib wonten. Tapi maksud kula pandangan mata hati jenengan iki pun boten enten. Karena apa? Karena semuanya ketutupan wujude Allah. Sehingga wujud sing asli iku nyata, wujud sing gak asli mboten nyata. Ngoten ta? Isik bingung ngombe kopi. Kan jadi tolong jenengan jalankanlah sesuai Allah meletakkan makom panjenengan. Ada lagi Pak? Masih wonten. Nah, satu kali lagi nggih. Nggih. Ora gelem disoting jare. Nggih. Nuwun sewu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tolong jangan disyuting Mas ya. Ya ngapunten Kang kathah saderenge. Gus nggih niki kula badhe nderek tanglet kali nyuwun bimbingan dumateng Rama Yai. Nggih sadereng nyuwun ngapunten ben menawi anggen kawula matur mangke wonten klentah-klentunipun menapa wonten kekiranganipun kula nyuwun ngapunten ingkang kuwathah. Kalimale saderenge nggih dumateng jamaah sedaya mangke mpun sampai wonten sing tersinggung. Pertanyaan kula 3 angsal Gus. Kaping sepindah Gus wau matur cara kita kedah selalu bersyukur. Cara kita nginum kedah bersyukur, ngunjuk kopi kedah bersyukur, cara nedha kedah bersyukur. Kata-kata syukur alhamdulillah niku menawi kita jadiaken perilaku napa kita jadosaken kelakuan niku pripun menurut pandangan hakikat niku ingkang sepindah. Nomor kalih Rama Yai wau matur dados kula lan panjenengan cara salat niku kedah saged
menghadap dumateng Gusti Allah. Lah cara Gusti Allah niku cara dununge, cara nyuwun tulung, nyuwun bimbingan, cara digenakaken ilmune Gusti Allah niku sejatose dateng pundi supaya kula lan dumateng sederek-sederek kanca kathah niku terutama ingkang tasik dateng syariat niku supados cara tiang nyembah niku saged ketemu ingkang dipun sembah dados dununge Allah niku dateng pundi niku nomor kalih. Ingkang nomor 3 niku seiring dengan perjalanan kolwat sejatosipun niki petunjuk napa nggih niki sebagai pengertosan mawon kula nyuwun pitedah lan bimbingan dumateng Rama Yai niku critane ngeten. Di waktu kula kolwat lan cara di dalam perjalanan kula angsal bimbingan tauhid niki kula kan nggih sering cara konsultasi napa sering sharing dumateng kanca-kanca napa sederek-sederek napa dumateng napa keluarga. Lah niku kula sampaiaken ilmu dinul haq niki napa ilmu tauhid niki. Lah dateng kanca-kanca niku terutama niki kalih nggih. Niku ingkang pertama niku kanca kula niku nggih ngapunten Kang Kuwadah mulane kula wau mboten purun disoting kan kula nggih pesen dumateng sedaya jamaah ampun sampai wonten sing tersinggung. Niki kula nggadah kanca kiai, Pak. Nggih, cara piyambake niku pendamelane nggih napa niku ceramah, cara nggih napa niku tiyangé niku hafal Quran, cara maca Quran niku mboten ngangge buku. Lah kula niku diparingi pitedah ngeten kalih Allah. Cara kancamu iku kandhanono, cara ngalor ngidul aja nggawe topeng ben ngerti asline. Kula niku diparingi ngoten. Nah kula niki nyuwun pitedah niku maksude pripun. Terus sing nomor niku salajenge niku nggih ngoten perjalanan kolwat niku kula niki nggadah kanca sing ahli karomah yen. Lah datang mriku cara kula jak sharing dumateng babagan ilmu dinul haq niki selalu ngejak gelut, ngejak gegeran kalih kula. Lah terus kalau ngoten niku diparingi petunjuk kalih Allah. Kancamu iku pitike iku piyambake niku rumaos kula nyepeng pitik, mondong pitik jago wageng. Suwae super pokoke jagone niku. Lah niku dikengen bucal. Cara nek jagone iku wis dibuak baru engko ngerti asline ngoten. Nggih niku pertanyaan 3. Nggih saderenge kula nyuwun ngapunten Kang Kuwadah. Kula nyuwun bindendang dumateng para Rama Yai. Nggih saderenge kula aturi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur hakikate iku ning ati sampean iku wis gak ana sapa lan siapa ingkang agawe kejaba aku Allah. Iku syukur. Berarti harus menghilangkan makhluk-makhluk di dalam diri jenengan. Contoh, jenengan kagungan tangga, jenengan di masalah, terus ditulungi tangga. Terus sampean kan matur suwun nang tangga lah ngeten nggih. Coba kalau di dalam tangga itu enggak ada Allah, bisa tangga nulungi? Mboten. Balik kesimpulannya datang ini wajah tuas wasiyah itu kalau ucapan syukur alhamdulillah
dilebokno ning kelakuane ati. Satu. Nomor dua, piye carane menghadap estu liko ketemu terhadap Allah. Piye? Kembali pada sistem wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Lepaskan dulu rasa rumangsa keakuan diri dalam hal apapun. Ketika jenengan ibadah secara murni atau tidak murni, lepaskanlah rasa pengakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Baru muncul keakuannya Allah. Yang terakhir, apakah itu petunjuk? Iya, petunjuk. Antara topeng dengan betik jago. Artinya apa? Topeng niku kan nutupi aslinya. Lah ngono ta? Sampai nek nang perapatan ketemu badut, lah ngono ta? Dudu iku asline wajahe. Sing njero iku wajahe sing asli. Artinya apa, Pak? Apa yang menghijabi kita, menutupi kita, yang disebut sebagai hubus syahwah dalam hati, lepas. Caranya melepas, terimalah ilmu la ilaha illa anta supaya bisa ke ana. Lalu dia harus melakukan kholwat, baru topengnya ikut dilepas. Wis pitik jago mang yang ngono. Ya iku sing dadekno takabur dalam hati kita pada Allah lebih-lebih. Lah iku kudu dilepas. Makanya dari pertanyaan pertama tadi, apakah dalam jalur mukasyafa itu wajib dilepas total jenderal ketika kemusyahadah? Iya. Karena persoalan yang menjadikan takabur akhirnya jatuhnya kita syirik pada Allah, dari itu ya harus kita lepaskan. Niki nek ceritane Nabi Musa ketika bilwaqadil muqaddasi tua, sebelum dia itu naik ke Gunung Turisina di lembah yang disucikan, iku lembah yang disucikan maqam musyahadah, wajib dua sandal Nabi Musa iku ngelepas. Musa, lepasan sandal loromu sebab kau mau masuk bilwadil muqaddasi tua, tempat yang disucikan. Iku masjid. Jenengan nama masjid sandal dicoplok karo mboten? Dicoplok karo. Artine yaiku syirik dalam hati kita, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, lepas. Sebab Allah tidak akan menerima seseorang untuk bertemu jikalau di dalam dirinya masih ada syirik. Nggak akan pernah. Ali Imran ayat 31. Mengapa di situ yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah menjadikan dan menerima cinta sampean dan dijadikan sebagai kekasihnya? Karena jenengan telah melepas cinta ruhaniah sampean terhadap selain Allah. Mengapa bisa melepaskan? Karena fattabi'uni, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur dinul tauhid, la ilaha illa anta wa ana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa beberapa ilmu yang telah Allah berikan terhadap kita sebagai basyiron, sebagai kabar baik untuk kita yang beriman, wa nadhiron, sebagai peringatan bagi kita yang belum beriman. Semuanya Allah sendiri ingkang ngatur. Mugia jadiya ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.